Ibnu Taimiyah itu gurunya Wahabi, tuan gurunya Wahabi, akidahnya ya seperti Wahabi. Cuma dalam beberapa perkara Wahabi lebih parah daripada Ibnu Taimiyah. Karena beberapa masalah yang Ibnu Taimiyah tidak mengharamkan, Wahabi mengharamkan. Contoh, Ibnu Taimiyah membolehkan baca Quran di kuburan, Wahabi mengharamkan. Ibnu Taimiyah menganjurkan bacaan tahlil, Wahabi mengharamkan. Ibnu Taimiyah berpendapat, berfatwa Maulid Nabi pahalanya besar, kata Wahabi bid'ah, sesat, gak ada pahala sama sekali. Jadi kalau Ibnu Taimiyah itu masih agak bagus, mendingan. Wahabi lebih parah lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagaimana yang kita tahu bahwa Syekh Ibnu Taimiyah itu adalah salah satu panutan Wahabi. Sanad keilmuan Wahabi nyambung kepada Syekh Ibnu Taimiyah, dan dari Syekh Ibnu Taimiyah ini nggak tahu ke siapa. Di dalam Wahabi, Syekh Ibnu Taimiyah ini disebut sebagai Syekhul Islam atau guru Islam gitu ya kalau kita terjemahkan. Bahkan Syekh Ibnu Taimiyah ini juga penggagas tauhid Wahabi yang dibagi menjadi 3. Jadi pembagian tauhid menjadi tauhid uluhiyah, tauhid rububiyah, asma wa sifat itu bukan dari Rasulullah, bukan dari sahabat, bahkan bukan dari ulama salaf, tetapi dari Syekh Ibnu Taimiyah yang hidup kira-kira pada abad ke-7 Hijriyah. Maka bisa dikatakan pembagian tauhid menjadi 3 sebagaimana tauhid Wahabi itu adalah tauhid bid'ah karena tidak diajarkan oleh Rasulullah dan ulama salaf. Namun sekarang yang akan kita bahas adalah sisi lain dari Syekh Ibnu Taimiyah. Ternyata ada sisi dari Syekh Ibnu Taimiyah yang barangkali tidak diketahui oleh Wahabi atau tidak diakui oleh Wahabi, bahwa Syekh Ibnu Taimiyah itu pernah mengaku sebagai pengikut Asy'ari dan beramaliyah seperti Asy'ari Sufi. Entah pengakuan Syekh Ibnu Taimiyah itu karena bertaubat atau karena taqiyah, saya kurang paham ya. Tetapi memang Syekh Ibnu Taimiyah itu berkali-kali dipenjara karena pendapat Syekh Ibnu Taimiyah itu menyalahi atau berbeda dengan mayoritas ulama pada waktu itu, baik dari madhab Syafi'i dan madhab Hanafi, Maliki dan sebagainya. Artinya pendapat Syekh Ibnu Taimiyah itu adalah pendapat yang nyeleneh, tidak sama dengan pendapat ulama yang memiliki sanad keilmuan sampai kepada sahabat, sampai kepada Rasulullah SAW. Dan tentu sebagaimana yang kita tahu, kita diperintah untuk hati-hati untuk menjauhi pendapat yang nyeleneh. Sisi lain dari Syekh Ibnu Taimiyah yang akan kami jelaskan di sini, yang pertama adalah bahwa Ibnu Taimiyah pernah mengaku sebagai Asy'ari atau pengikut Imam Asy'ari, yang mana oleh kaum Wahabi sekarang dituduh sebagai kaum yang sesat dan menyesatkan. Pengakuan ini sebagaimana ditulis oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab Ad-Durar Al-Kaminah. Perlu diketahui bahwa Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani ini adalah satu ulama Asy'ariyah yang memuji Syekh Ibnu Taimiyah, yang kemudian pujian ini sering disebut-sebut, sering dikutip-kutip oleh kaum Wahabi. Selanjutnya, sebagaimana dikatakan oleh murid Syekh Ibnu Taimiyah yaitu Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, disebutkan dalam kitab Madarijus Salikin bahwa Syekh Ibnu Taimiyah mengetahui takdir yang tertulis di Lauhul Mahfuz. Coba andaikan ini ya diungkapkan oleh kaum Asy'ari, oleh ulama Asy'ariyah atau oleh ulama Sufi, kaum Wahabi pasti akan menyalahkannya, bahkan mungkin mengkafirkannya. Nah, di dalam kitab tersebut itu dijelaskan begini, bahwa suatu hari Syekh Ibnu Taimiyah itu mengabarkan kepada masyarakat, kepada orang-orang, ketika kaum Tartar ya menyerang Syam, itu kata Ibnu Taimiyah, yang menang pada hari ini, pada peperangan ini adalah kaum muslimin, kaum Tatar akan kalah.
Untuk meyakinkan masyarakat, Syekh Ibnu Taimiyah itu sampai bersumpah 70 kali. Bahkan ketika ada orang bertanya, kok bisa gitu, maka kemudian Syekh Ibnu Taimiyah mengabarkan kepada masyarakat bahwa Syekh Ibnu Taimiyah melihat atau mengetahui apa yang ditulis oleh Allah di Lauhul Mahfud. Artinya tahu takdir. Syekh Ibnu Taimiyah mengetahui takdir, luar biasa. Selanjutnya, Ibnu Qayyim al-Jauziyah, murid terbaik dari Syekh Ibnu Taimiyah dan juga dielu-elukan oleh kaum Wahabi, juga menceritakan sebagaimana disebut dalam kitab Madarijus Salikin bahwa Syekh Ibnu Taimiyah ini juga mengetahui sesuatu yang gaib, mengetahui juga masa depan. Nah, ini luar biasa. Kata Syekh Ibnu Qayyim al-Jauziyah, tidak hanya satu kali Syekh Ibnu Taimiyah itu mengabarinya sesuatu yang batin, sesuatu yang gaib. Bahkan kata Syekh Ibnu Qayyim al-Jauziyah, Syekh Ibnu Taimiyah ini mengabarkan kejadian-kejadian yang akan terjadi di masa depan, tetapi tidak ditentukan waktunya. Dan ternyata kata Syekh Ibnu Qayyim al-Jauziyah, sudah aku lihat sebagiannya dan aku menunggu sisanya, begitu. Andaikan yang berbicara tentang masa depan ini ulama sufi atau ulama dari kalangan Asy'ariyah, tentu kaum Wahabi itu akan menduduhnya sebagai ahli bid'ah, sebagai dukun, bahkan mungkin sebagai orang kafir, orang murtad. Selanjutnya, Syekh Ibnu Qayyim al-Jauziyah juga menceritakan bahwa wasami'tuhu, aku mendengar Ibnu Taimiyah yaqul berkata, man wadhabah ala, barang siapa yang istiqomah, yang selalu membaca ya hayyu ya qayyum la ilaha illa anta birahmatika astaghits kulla yaumin, setiap hari, baina sunnatil fajri wa sholatil fajri, di antara sholat sunnah fajar dan sholat fajar, berarti maksudnya adalah sholat subuh, arba'ina marrah, 40 kali, hasalat lahu hayatul qalbi walam yamut qalbuhu, maka hatinya akan hidup dan hatinya tidak akan mati. Menurut Syekh Walid bin Rashid, salah satu syekh yang ada di Arab Saudi, itu mengatakan bahwa berzikir menggunakan ya hayyu qayyum la ilaha illa anta birahmatika astaghits ini benar-benar saja, tetapi jangan dibatasi dengan waktu atau dibatasi dengan hitungan. Nah, di sini menurut Syekh Ibnu Taimiyah itu malah dibatasi dengan waktu, yaitu di antara sholat sunnah subuh dan sholat subuh, dan dibatasi dengan hitungan, yaitu 40 kali. Nah, ini berarti menurut sebagian Syekh Wahabi ini adalah bid'ah. Berarti Syekh Ibnu Qayyim al-Jauziyah dan Syekh Ibnu Taimiyah itu menganjurkan wiritan bid'ah.